Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham AS, emas, minyak WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading. Tersedia pilihan multiple leverage 1 hingga 200. Bebas biaya penyimpanan untuk 1 kali leverage. Cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuka akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Oke guys, kita akan bahas untuk minggu ini Forex ya. Cuan lipai dari komoditas Forex dari Fed Rate Sentiment, pemilu dan tegang di Eropa ya guys ya. Jadi seru ya. Hari ini kalau kalian tahu bahwa ada event ya, major event yang akan jalan ya guys ya. Dan menjelang Fed rate ya, juga kemarin udah disounding sama Mr. Powell bahwa akan ada 50 basis point yang akan dia lihat ya. Jadi kalau kita ngelihatnya adalah pertama ya, ada French presidential election ya, pemilu presiden dari Prancis gitu ya, yang mungkin akan kalau dia akan menjadi far right ya, Macronnya kalah gitu ya, maka kemungkinan besar akan agak melemah sedikit ya euronya. Lalu juga akan ada sounding juga government ya, US dollar ya, yang dimana mungkin akan bilang bahwa sentimen 50 basis point akan semakin menguat atau enggak. Lalu ada CPI Australia gitu ya. Kalau menurut saya Australia mungkin masih akan menguat ya guys ya, karena komoditasnya. Tetapi untuk beberapa hari Senin dan Selasa kayaknya Australia akan melemah gitu ya. Nah, lalu kita akan bahas mengenai Bitcoin dan komoditas. Nah, mungkin kita akan bahas dulu komoditas dulu ya guys ya. Komoditas, kalau kalian lihat bahwa crude oil ya, crude oil kalau menurut gua kita lihat dari sini ya, US oil ya, US oil ya agak melemah ya guys ya. Jadi harus hati-hati. Kalau dia jebol dari 100 maka dia akan ke 95 ya. Titik awalnya ada di 95 nih guys ya. Kayaknya setelah Amerika men-check up atau mengincrease produktivitasnya dalam oil gitu ya, mungkin ini akan agak berkurang gitu ya. Tapi kita lihat ketegangan di Rusia dan Ukraina apakah akan terjadi atau enggak, akan memanas atau enggak, kita lihat ya guys ya. Lalu setelah itu dari komoditas yang lain ya guys ya, nikel ya. Kalau kalian trading di nikel, dia agak-agak turun ya cuy ya, di daily ya agak turun, yang dimana dia hampir flat ya. Kalau di weekly sih dia flatnya di sini setelah 45.000 dia flat gitu ya. Jadi kemungkinan saham-saham juga akan flat gitu ya. Lalu setelah itu ada komoditas yang lain adalah silver ya. Silver kalau menurut gua, sorry ya guys ya, silver ya, kalau menurut gua agak turun ya guys ya dari daily-nya nih ya, silver sorry ya. Ya, tapi di monthly-nya dia overall flat ya guys ya. Banyakkan orang masih fokus ke dalam komoditas fuel gitu ya. Oil ya. Lalu setelah itu di indeks ya, saya akan kasih lihat Dow Jones ya buat teman-teman yang ini masih turun ya guys ya, Dow Jones-nya, dan cenderung flat gitu ya kalau kalian mau ngambil di 32,384. Lalu setelah itu Standard & Poor ya 500
ya. Ini juga sama ya guys ya, masih flat ya, dan turun lagi, koreksi lagi seiring dengan adanya pengumuman Fed rate bahwa dia akan 50 basis point ya. Jadi kayaknya sahamnya akan mubeng dulu, ditunggu di area 4177-nya ya. Nah, itu satu. Lalu kalau kalian trading di indeks ya, satu adalah Hang Seng ya, overall masih turun ya guys ya. Jadi overall masih turun, ini udah ada. Kalau kalian mau open sell ya, di 4 hours juga open sell, mungkin akan ada naikan, tapi di saat dia pembalikan ya, boleh dilihat-lihat untuk turun menuju 185.386 ya. Gua gedein 185.386, jadi ke arah sini ya, 184.480 atau di 19 ya. Jadi overall masih akan turun ya guys ya. Jadi kalau kalian mau lihat, monggo ya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke kripto. Ya, kripto kalau menurut saya, sorry screener ya, salah nih. Kripto overall dari performance-nya ya flat ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di weekly cenderung turun ya. Ya, dan kalau kalian lihat di jam-jaman ya, semuanya flat. Jadi kalau kalian mau trading, kayaknya better wait and see. Saya kasih lihat juga chartnya ya guys ya. Yang pertama adalah BTC USD ya. Ini karena mungkin ada ketidakpastian dari US dollar ya guys ya. Jadi kalau menurut saya dia akan cenderung turun ya. Kalau kalian mau berspekulasi, beli di area 38 atau 37 ya untuk naik gitu ya. Tapi kalau saya lebih prefer di 1 hours adalah position turun, kalau kalian bisa open trading turun ya guys ya. Lalu Ethereum US dollar juga sama ya. Jadi cenderung turun menuju 2890 ya. Lalu ada Cardano dan US dollar ya, juga sama ya, cenderung turun. Apalagi kalau dia jebol poin 870, maka dia bisa menuju poin 8505 ya. Lalu setelah itu kalau kita lihat ada AVA ya, AVA X USD. Nah ya, AVA X USD kalau menurut saya dari Binance juga masih cenderung turun. So overall trading kalau di crypto it's better to turun ya. Jadi seperti itu. Kalau saya masih akan menunggu posisi-posisi yang lebih bagus. Kalau teman-teman mau beli ya, mendingan tunggu di atas 44 ya, atau 45 as usual ya. Nanti mungkin bisa menuju ke 48. Kalau untuk di daerah-daerah sini guys ya, hati-hati ya. Di 45 nih masih banyak resisten, di 47 juga masih banyak resisten. So please be careful guys ya, karena di sini titik sideways-nya, kalau boleh saya kasih lihat, di sinilah titik sideways-nya ya guys ya. Jadi hati-hati. Dan kalau menurut saya, kalau lihat dari sideways gedenya, mungkin dia lebih bagus ke arah turun ya guys ya. Jadi please be careful. Oke. Nah, untuk kalian juga kalau kalian bisa lihat currency. Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham AS, emas, minyak WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 hingga 200, bebas biaya penyimpanan untuk 1 kali leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuka akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Ya, jadi kalau kita lihat di 4 hours ya guys ya, yen masih naik, euro juga naik gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di daily
ya di daily. US dollar masih naik, yen-nya juga naik. Jadi kalau menurut saya US dollar dengan Australian dollar itu boleh dilihat-lihat. US dollar dengan NZD juga bisa dilihat-lihat. Lalu juga mungkin GBP dengan yen itu juga boleh dilihat-lihat di mana dia akan naik secara daily. Nah, kalau untuk di 4 hours, kalau menurut saya yen boleh dilihat-lihat ya guys ya. US dollar, euro juga boleh dilihat-lihat dengan adanya pemilu ini ya. Lalu ada NZD dan CHF ya. Nah, overall kalau menurut saya kita akan masuk ke trend strength matrix-nya ya. Best thing kita lihat di euro ya, lalu ada CHF dan yen gitu ya. Lalu kita bisa padu padankan dengan Australian dollar dan juga bisa dipadankan dengan GBP. To be notice bahwa Australian dollar sangat bearish ya guys ya. Sedangkan yang lumayan ya bisa dilihat adalah euro dan USD. Kita masuk ke area chartnya. Ya, pertama adalah Australian dollar dengan USD ya. Oke, kita lihat yang ada di sini. Jadi dia masih turun ya guys ya. Nah, kalau udah kayak begini, tunggu dia pembalikannya ya. Lalu setelah itu kalau dia turun lagi ya, nanti akan ada pembalikan daerah sini nih 7824 gitu ya. Estimasinya kalau habis itu kalau kalian dia balik lagi boleh open sell ya. Remember guys bahwa forex komoditas yang tadi gue sebut sangat-sangat volatile ya. Jadi tolong teman-teman harus hati-hati dalam melakukan tradingnya ya, karena market derivatif ini sangat-sangat, financial derivatif ini sangat volatile ya. It's Australian dollar dan USD. Lalu setelah itu ada euro ya, euro AUD ya, kalau kalian boleh melihat euro AUD ya. Ini juga lumayan ya guys ya, dia jadi naik Australian dollarnya. Targetnya mungkin nih tunggu dulu, kalau dia jebol dari 145 bisa menuju area 151 ya, daerah-daerah sini kalian boleh lihat-lihat ya. Kalau dia jebol lagi naik ke atas ya, ini harus hati-hati, tunggu di besok ya. Apalagi kalau misalnya Macron yang terpilih, maka euro yang akan menguat gitu ya. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat mengenai Australia US dollar ya, US dollar yen ya. Ini lagi sideways ya guys ya. Overall dia memang masih naik. Kalau dia jebol dari 129, 195, maka dia mungkin bisa menuju 130 dan 131 ya. Overall masih naik ya guys ya, secara 4 hours. SL kalian bisa pasang di 128205. Untuk XAU USD ya, untuk XAU USD dengan adanya Mr. Powell bilang gitu ya. Jadi kalau menurut saya dia masih akan terkoreksi menuju this area ya guys ya. Nah, nih ya. Jadi kalau menurut saya kalian boleh dilihat-lihat ya, kalau dia turun lagi, jadi kalau misalnya kamu di 1 hours ya, dia jebol lagi, boleh beli open sell menuju area 1917, 1914 ya. Nah, seperti itu guys ya. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 8 ya. Kalau menurut saya, karena tanggal 8 ini adalah tanggal 8, tanggal 9 ya. Ya, ini adalah pengumuman interest rate-nya akan terjadi, lalu setelah itu mungkin akan ada bounce back lagi. Overall dia masih akan sideways ya kalau menurut saya, dan akan back and forth di sini sampai operasi pasar yang akan dilakukan oleh Amerika akan balik lagi. Gitu ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau kalian mau melakukannya, monggo ya. Untuk trading hati-hati ya, dan semoga bisa lancar ya. Kalau untuk saya GBP USD atau GBP yen ya, ini cukup menggoda ya GBP yen gitu ya, apalagi kalau dia jebol lagi, kemungkinan besar bisa masuk ke 164 atau area 163, 1918. GBP AUD juga sama ya guys ya. Jadi kalau menurut saya secara 4 hours ya, 4
4 hours kalau menurut saya ya GBP masih akan menguat ya guys ya dengan Australian dollar, apalagi kalau dia tembus dari 177.175, kemungkinan besar dia bisa nyampe 179.597 ya. Overall ini udah breaking out Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. trend line MyTrade gitu ya, Group dan ini memiliki udah beberapa kelihatan perusahaan bahwa dia yang tembus telah dari teregulasi inverse Badan and head and Australian shoulder-nya. Securities and Jadi kalau Investment kalian lihat, Commission ada di sini. (ASIC) dan Badan Ini Otoritas gua Moneter ganti ya. Kepulauan Cayman (CIMA) tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade. Ya, ke Kami sini telah ya. membantu trader Nah, memeriksanya. gitu ya. Jadi dia Melalui udah platform tembus. Kalau MyTrade, dia tembus Anda lagi dapat ini mengakses inverse berbagai head and pasar shoulder-nya. keuangan Jadi kalau internasional misalnya dan perdagang 1.72 ratusan ke instrumen 76 keuangan berarti dia seperti 4.000 Bitcoin, poin. Dari saham AS, 177 emas, berarti minyak dia WTI, bisa ke indeks, 82 ya, komoditas, ke 81. forex, dan Ya, lain-lain. kita lihat Proses aja apakah deposit ini dan akan penarikan menjadi dana sangat cepat kebenarannya, dan gitu bisa ya. dilakukan melalui Mudah-mudahan berbagai kalian cara semua umum. bisa cuan. Bebas komisi So, trading, itu aja dari tersedia gua, guys. pilihan Semoga multiple bisa leverage, berguna ya. 1 hingga Jangan lupa, 200, ya, bebas biaya gua juga akan penyimpanan ada untuk kelas. 1 kali Semoga leverage, bisa kalian cocok ikutan, untuk ya. Linknya investasi ada di bawah, jangka panjang. dan Klik kalian bisa tautan lihat di informasi konten-konten video gua. ini untuk Ya, membuka itu aja akun dari gua. MyTrade Tip Trader melalui Day signing ponsel out. dan Have a web good MyTrade. weekend. Have a Klik good untuk weekend, segera guys, ya. memulai See you. trading. Bye-bye.